Halo, perkenalkan nama saya Herwinda Sinaga, SKAP Nurse MKAP. Saya dosen keperawatan di STIK Immanuel dan saat ini STIK Immanuel sudah mengalami perubahan nama menjadi Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Bidang ilmu saya adalah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan selama perkuliahan di kampus, yaitu dengan teknik delivery, interaction, dan assessment, atau disingkat dengan DAA. Teknik delivery, interaksi, assessment di mata kuliah yang saya ampu yaitu kepemimpinan dan manajemen keperawatan 2. Delivery saya gunakan dengan textbook dan jurnal penelitian serta pembahasan kasus dan modul pembelajaran di setiap kali pertemuan perkuliahan berlangsung. Dan yang kedua, interaksi, yaitu saya menggunakan saluran komunikasi di dalam kelas dan saya juga di dalam kelas pada saat memberikan materi, saya memberikan pembahasan kasus juga saya sisipkan di dalam materi tersebut. Dan sarana media untuk komunikasi yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa, saya gunakan dengan WhatsApp serta Google Classroom. Dan yang ketiga, assessment. Asesmen yang saya lakukan di dalam perkuliahan yang saya ampu yaitu yang pertama saya lakukan penjelasan kontrak perkuliahan serta skema penilaian akhir untuk mahasiswa setelah selesai perkuliahan berlangsung. Berikut contoh pengajaran yang saya lakukan menggunakan media online yaitu Zoom. Selamat menyaksikan. Terlihat materi saya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Rencana pembelajaran semester program studi nurse dan S1 keperawatan, mata kuliah yang hari ini saya akan jelaskan itu adalah kepemimpinan dan manajemen keperawatan 2 dengan kode mata kuliahnya itu adalah A12505 dengan bobot 2 SKS yang dimana keterangannya itu adalah 1,1, 1 teori dan 1 praktek. Dan mata kuliah ini berada di semester ganjil yaitu semester 5. Dan di sini ada juga deskriptif bahan kajian, yaitu secara singkat ya di mata kuliah ini, yaitu fokus mata kuliah ini pembahasannya menekankan mengenai implementasi peran, fungsi dan manajer unit rawat dalam pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit secara holistik dan komprehensif melalui pendekatan pelayanan keperawatan yang aman, berkualitas dan berkesinambungan. Di dalam perkuliahan ini juga proses pembelajarannya dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi kasus, presentasi, dan role play. Tujuannya untuk apa di dalam proses ini adalah supaya teman-teman sudah terbiasa. Teman-teman sudah terbiasa dalam menyampaikan sebuah pendapat-pendapat berdasarkan dari apa yang sudah teman-teman pahami selama proses pembelajaran di mata kuliah Kep-Pankep ini. Bahan kajian yang tadi saya maksudkan untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini, bahan-bahan kajiannya tentang yang pertama teori tipe kepemimpinan, peran dan fungsi kepemimpinan serta komunikasi efektif seorang pemimpin. Yang kedua, teori fungsi manajemen keperawatan dalam pelayanan asuhan. Yang ketiga, fungsi perencanaan manajemen keperawatan di unit rawat inap yang sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Yang keempat, fungsi pengorganisasian dengan prinsip pengorganisasian di unit rawat inap. Yang kelima, fungsi ketenagaan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat inap. Yang keenam, fungsi pengarahan manajer dalam kegiatan rawat inap. Yang ketujuh, fungsi pengendalian mutu asuhan dan audit pelayanan perawatan. Yang kedelapan, pengembangan asuhan keperawatan di unit rawat inap yang sesuai dengan konsep praktek keperawatan berbasis bukti ilmiah. Yang kesembilan, penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Yang kesepuluh, manajemen keselamatan pasien dan manajemen risiko dalam pelayanan asuhan. Ke-11, pengembangan profesional berkelanjutan sebagai implementasi karir perawat klinik. Ke-12, peran dalam proses conference, timbang terima, ronde keperawatan sesuai konsep model praktek keperawatan profesional.
Ke-13, identifikasi kebutuhan ketenagaan perawat, perhitungan BOR, ALOS, KLOS sesuai konsep manajemen SDM. Yang ke-14, identifikasi pengelolaan unit rawat inap dengan pendekatan analisis SWOT, perumusan masalah, prioritas masalah, fishbone analysis, solusi pemecahan masalah, dan planning of action. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi penyelesaian konflik di ruang rawat inap dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit. Saya akan share screen dulu materinya. Sudah terlihat teman-teman materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya akan perbesar. Oke. Materi yang hari ini saya akan jelaskan tentang penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Manajemen konflik saya mengadopsi dari Scannell ya, berbicara tentang a natural and normal aspect of home, life, dan workplace. Yang dimana di sini adalah konflik itu adalah aspek normal dan natural di dalam kehidupan, baik dalam kehidupan berkelompok, baik itu bersama keluarga dan masyarakat, bisa juga kehidupan dalam berkelompok di tempat aktivitas teman-teman semuanya. Kalau misalnya di unit kerjanya nanti teman-teman ketika sudah lulus adalah di sebuah unit ruang rawat inap. Adapun pengertian konflik menurut Marquez dan Huston yaitu perselisihan internal atau eksternal yang diakibatkan oleh perbedaan nilai-nilai dan perasaan antara dua orang atau lebih. Isu terkait tentang konflik, yang pertama itu mengapa konflik itu terjadi? Akibat dari konflik itu seperti apa? Gaya pemecahan konflik itu bagaimana? Serta proses pemecahan konflik itu apa yang harus dilakukan? Lalu, mengapa konflik itu terjadi? Yang pertama itu adalah dikarenakan karena nilai. Nilai-nilai setiap individu itu akan berbeda-beda. Yang kedua, personality, yaitu dalam karakteristik setiap individu itu juga berbeda. Serta tugas setiap individu itu juga akan berbeda berdasarkan dari level kompetensinya. Dan yang keempat, adanya tekanan pada saat kita mendapatkan tugas ataupun pada saat kita melakukan kegiatan. Serta yang kelima itu bisa juga terjadi karena perbedaan kultur ya. Perbedaan kultur di sini yaitu terkait tentang budaya yang lebih mencoloknya, di mana budaya-budaya di Indonesia kan banyak ya, beragam, dan setiap budaya itu dalam memiliki ciri khas tersendiri. Dan yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Ini juga bisa mengakibatkan konflik ketika adanya ketidakkepuasan ketika melihat dari struktur organisasi yang disusun ataupun orang-orang yang dipilih berada di struktural tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah adanya perubahan atau sebuah inovasi. Itu juga bisa mengakibatkan konflik jika sebuah inovasi atau perubahan tersebut tidak dijelaskan secara detail seperti apa dalam pelaksanaannya dan seperti apa dalam prosedurnya, seperti itu. Dan berbagai lain-lainnya yang bisa muncul terhadap konflik tersebut, salah satunya yang tadi ketidakpuasan terkait tentang pelayanan asuhan yang diberikan oleh kita sebagai perawat kepada pasien dan keluarga. Efek negatif dari konflik itu sendiri, yang pertama bisa mengakibatkan penurunan kinerja, ya, yang kedua itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berorganisasi, yang ketiga itu bisa mengakibatkan marah yang bisa dikatakan bisa marah yang besar, ya, seperti itu, dan yang keempat bisa mengalami juga kecemasan, dan yang keenam ini adalah membuang waktu, karena dengan adanya konflik kita akan terus berpikir terpusat kepada konflik tersebut, di mana tugas yang sudah kita emban, sudah kita dapatkan itu harus selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, yang selanjutnya adalah membuang tenaga, dan yang selanjutnya menurunkan efisiensi. Potensial efek positif dari konflik itu sendiri, ini bisa yang pertama mengidentifikasi isu yang datang dari lingkungan atau orang lain. Yang kedua, itu kita bisa mampu untuk memecahkan masalah terkait tentang konflik yang kita sudah hadapi.
Dan yang ketiga, kita juga bisa mengembangkan tim berdasarkan dari pengalaman berkonflik yang lalu, sehingga kita sudah mengetahui anggota dalam tim kita bagaimana karakternya dan seperti apa kita akan memperlakukan anggota tersebut dalam pemberian tugasnya, seperti apa mengarahkan, seperti apa membimbingnya. Lalu menambahkan kekohesivan, memfasilitasi kebutuhan perubahan dalam organisasi, serta belajar dari sesama. Tipe konflik itu ada 3, intrapersonal, interpersonal, dan intergroup. Intrapersonal itu adalah di dalam diri, yang dimana teman-teman merasa tidak memunculkan ketidaknyamanan dalam sebuah organisasi dikarenakan karena tidak menyukai di satu orang, tetapi teman-teman tidak mengungkapkannya dan tidak mau menyelesaikannya, sehingga itu akan berkonflik di dalam diri sendiri. Yang kedua, interpersonal, yaitu konflik antar teman sejawat, konflik antar teman di dalam kelas, seperti itu. Dan yang ketiga, intergroup, yaitu adalah konflik antar kelompok, seperti itu. Jenis konflik ada 3, yaitu field konflik, yaitu konflik yang dirasakan ketika permasalahan itu muncul di hari ini, dampaknya akan dirasakan di hari ini juga. Yang kedua itu aftermath konflik, yaitu konflik yang terjadi saat ini, dirasakannya itu adalah dalam waktu 2-3 hari setelah konflik itu sudah terjadi. Dan yang ketiga itu adalah latent konflik, itu yang dikatakan konflik yang berkepanjangan yang tidak tuntas dalam penyelesaian masalahnya. Proses terjadinya konflik tersebut itu dipengaruhi dengan adanya perilaku dari setiap orang atau perilaku dari setiap manusia yang ada atau berada di dalam sebuah organisasi, di mana perilaku dari setiap orang itu akan memunculkan 3. Yang pertama itu adalah pengalaman dari seseorang terkait tentang konflik yang dirasakan ataupun konflik yang sudah dilalui, serta bagaimana orang tersebut misalnya itu dalam menghadapi konflik tersebut, apakah dia mengalami stres, depresi, frustasi. Lalu selanjutnya konseptual dari setiap orang tentang konflik itu berbeda, tidak sama. Terkadang ada yang memunculkan bahwa di setiap orang konflik itu adalah menumbuhkan kedewasaan. Ada juga yang beranggapan bahwa konflik itu bisa menghambat pekerjaan kita di setiap harinya, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dari gaya konflik tersebut, bisa dengan resolution konflik dan aftermath konflik. Ini adalah gaya perilaku konflik dalam solusi penyelesaian konfliknya, ya, gaya penyelesaian konfliknya. Saya mencoba membuat skemanya seperti ini. Ada 5 gaya pengelolaan konflik dengan saya memberikan ada 2 karakter, ya, dari 2 orang yang berkonflik. 1 orang itu memiliki sikap asertif dan 1 orang memiliki sikap kooperatif, seperti itu. Jika nanti teman-teman menemukan misalnya kedua perawat ataupun kedua teman di dalam kelas berkonflik, melihat yang pertama misalnya itu dia memiliki sikap asertif, tetapi dia tidak memiliki, yang kedua dia tidak memiliki sikap unkooperatif, misalnya itu dia sikapnya unkooperatif. Kita bisa menggunakan pendekatannya win-loss dengan gaya pengelolaan konflik, itu adalah kompetisi. Kita berikan kompetisinya. Contohnya misalnya ketika kalau saya ambil di ruang rawat inap, ya, ketika bertemu perawat yang senior dengan perawat yang junior, perawat yang senior yang junior itu pasti akan bisa dikatakan adanya kesenjangan. Nah, ketika misalnya perawat junior itu karena lulusan pendidikannya nurse dan perawat senior itu lulusannya diploma, dengan ada kriteria kebijakan dari direktur rumah sakit mengatakan bahwa kepala ruangan itu harus berpendidikan S1 nurse, sehingga yang junior memiliki peluang untuk masuk dan diangkat. Nah, muncul konflik, si perawat senior ini tidak menerima, sehingga dia menjadi troublemaker. Nah, ketika hal itu terjadi konflik, kita mencoba mengidentifikasi masalah kedua perawat tersebut. Ketika sudah ditemukan misalnya yang perawat juniornya asertif, perawat seniornya unkooperatif, misalnya kita bisa gunakan
kompetisi dengan pendekatan win-loss, yaitu adalah mencari yang menangnya. Lalu yang selanjutnya gaya pengelolaan konflik kolaborasi. Gaya pengelolaan konflik yang kolaborasi ini adalah ketika dua orang yang berkonflik memiliki sikap asertif dan kooperatif. Ini bisa kita gunakan dengan kolaborasi dengan pendekatan win-win, keduanya menang. Lalu yang selanjutnya yaitu gaya pengelolaan konflik akomodasi. Gaya pengelolaan konflik akomodasi ini kita bisa gunakan ketika misalnya kedua orang yang berkonflik ini memiliki sikap kooperatif dan memiliki sikap asertif. Dengan pendekatannya itu adalah loss win. Artinya yang diakomodasi itu adalah yang kalah di kedua orang yang berkonflik. Tetapi di sini perlu kita pahami dalam mengakomodasi itu adalah harus memberikan jarak waktu dalam mengakomodasi yang kalahnya. Artinya jarak waktu ini adalah memberikan penilaian. Ketika yang kalah itu kita akomodasi, lalu kita ukur penilaiannya. Apakah dia memiliki tingkat kompetensi yang menghuni, ataupun apakah dia memiliki tingkat kedewasaan dalam pekerjaan yang baik. Misalnya ketika yang kalah ini sudah memiliki kedua hal itu, baru kita bisa tidak perlu lagi kita mengakomodasi, tetapi kita lanjutkan ke dalam kolaborasi seperti itu. Lalu yang keempat yaitu gaya pengelolaan konflik dengan avoiding atau menghindar jika kedua orang yang berkonflik itu memiliki sikap unkooperatif dan unasertif. Keduanya menutup diri, keduanya tidak mau ditemui, keduanya tidak mau menyampaikan permasalahannya. Ini bisa kita lakukan dengan menghindar, dengan pendekatan loss-loss. Tetapi gaya pengelolaan menghindar ini atau avoiding ini sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Ini bisa mengakibatkan konflik itu berkepanjangan atau laten konflik bisa terjadi. Sehingga cara yang kita bisa lakukan sebagai pemimpin dan manajer itu adalah bisa memisahkan kedua orang berkonflik tersebut dengan cara misalnya satu orang dirotasi ke ruangan lain, dalam tanda kutip bahwa rotasi itu bukan rotasi penurunan kinerja, tapi untuk mengintrospeksi diri masing-masing kedua orang berkonflik ini, sehingga ketika dia terpisah dengan di ruang kerjanya, dia akan introspeksi dirinya, dan dia akan beradaptasi dengan teman yang barunya, seperti itu, sehingga dalam kinerjanya akan tetap baik, tidak terjadi penurunan. Nah, bagaimana caranya menyelesaikannya nanti? Karena dua perawat ini sudah berbeda ruangan. Cara penyelesaiannya nanti ketika misalnya di bagian SDM, sumber daya manusia, mengadakan misalnya itu kegiatan kebersamaan. Kegiatan kebersamaan ini kita bisa mengajukan kepada bagian SDM untuk bisa ketika nanti di kebersamaan itu ada acara tentang kerjasama tim dalam berorganisasi dengan bentuk game, kita bisa mengajukan untuk dua orang yang berkonflik yang berbeda ruangan ini bisa disatukan dalam satu tim. Dan kita di situ bisa menilai bagaimana nanti mereka dalam bekerja sama timnya. Jika mereka sudah berbaur, sudah bisa bekerja sama dengan baik, baru di situ kita bisa mengajukan untuk dikembalikan lagi mereka dalam satu ruangan. Seperti itu. Atau yang kedua, kita bisa melaporkan kepada kepala instalasi, rawat inap, atau kepala bidang keperawatan, atau misalnya kepala ruangan untuk menyampaikan bahwa dua orang yang berkonflik dengan cara menghindar dengan memisahkan di unit ruang kerjanya serta dipertemukan lagi pada saat di acara kebersamaan, itu menjadi solusi penyelesaian konflik tersebut. Itu juga bisa dilakukan. Oke, dan yang kelima yaitu adalah dengan gaya pengelolaan konflik adalah compromising. Compromising ini kita gunakan ketika dua orang yang berkonflik ini, ketika kita temui dia memiliki sikap asertif dan kooperatif, lalu ketika ditemui oleh kepala ruangan misalnya dia memiliki juga sikap unasertif dan kooperatif. Artinya di sini memiliki dua perawat yang berkonflik itu memiliki pribadi yang berbeda ya. Pribadi yang berbeda artinya dia lebih menyenangi ketika dia menyampaikan tentang konflik yang dirasakan, serta dia ingin menemui seseorang, itu dia akan melihat orang ini bisa menyelesaikannya. Tapi ketika ditemui lagi dengan orang yang berikutnya untuk menyelesaikan konflik, dia tidak mau karena merasa orang tersebut tidak menyelesaikan. Nah, ketika bertemu dengan dua perawat tersebut, kita bisa
pertemukan langsung perawat tersebut bersama-sama dengan kita. Diskusi bersama-sama dan kita bisa bertanya lebih luas lagi terkait tentang identifikasi konflik tersebut, serta kita bisa melakukan di situ negosiasi di kedua belah pihak yang berkonflik tersebut untuk mencari solusi titik tengahnya seperti apa dalam penyelesaian konfliknya. Seperti itu. Jadi ini gaya pengelolaan konflik yang kita lakukan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada di ruangan rawat inap tempat kita nanti bekerja. Dan ini adalah deskriptif kasus ya teman-teman. Teman-teman bisa terlihat, bisa terbaca ya. Tulisannya tidak kecil kan? Iya, teman-teman? Pak. Ya. Di sini deskriptif kasus, saya menyusun dalam deskriptif kasusnya, membuat di sini seorang perawat pelaksana di ruang penyakit dalam ya akan melakukan intervensi pelepasan infus pada pasien. Saat menyiapkan alat yang akan digunakan seperti handscoon dan safety box tidak ada. Perawat pelaksana laporkan kepada ketua tim. Akan tetapi ketua tim menyampaikan lakukan saja dengan alat yang ada. Ketua tim perawat membiarkan perawat pelaksana melakukan tindakannya. Pada saat waktu bersamaan, kepala ruangan melihat kejadian tersebut dan segera membawa alat-alat yang diperlukan dengan meminjam ke ruang rawat lainnya. Setelah tindakan selesai, kepala ruangan memanggil ketua tim dan perawat pelaksana. Kedua perawat tersebut saling menuduh kesalahan. Nah, kira-kira menurut teman-teman dari deskriptif kasus di unit rawat inap ini yang saya tampilkan ini, menurut teman-teman tipe konflik apa yang terjadi di kasus ini? Serta jenis konfliknya seperti apa dan gaya pengelolaan konflik yang dilakukan oleh kepala ruangan itu seperti apa? Silakan teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Bapak izin menjawab. Silakan Nurul. Kalau dilihat dari deskripsi kasus unit rawat inap rumah sakit, untuk tipe konfliknya interpersonal, karena tadi yang tadi dijelaskan, interpersonal ini konfliknya dengan teman sejawat. Kalau untuk gaya atau jenis konfliknya Pak, jenis konfliknya itu felt laten karena munculnya masalah dan dampak permasalahannya timbul di hari itu juga. Kemudian untuk gaya pengelolaan konfliknya Pak, izin mencoba menjawab, mungkin kompromi Pak. Oke, terima kasih Nurul. Jawabannya sudah mengarah ke hal yang benarnya, tapi tadi jenis konfliknya itu adalah feel konflik, bukan feel laten ya, feel konflik. Oke, terima kasih Nurul. Ini penjelasan dalam pembahasan kasusnya. Tipe konflik dalam kasus yang tadi itu adalah interpersonal, benar kata Nurul tadi. Yang dimana sebagai ketua tim, perawat seharusnya memberikan teguran, arahan atas kesalahan tindakan yang telah dilakukan serta bimbing anggota timnya dalam melakukan intervensi perawatan pada pasien. Jenis konfliknya itu adalah feel konflik, di mana ketua tim tidak melaksanakan tugas dan perannya. Akan tetapi dia mengakui kesalahannya, tidak mengakui kesalahannya dan lebih menekankan kesalahan kepada anggota tim. Dan gaya pengelolaan konflik yang tepat dilakukan oleh kepala ruangan adalah compromising. Kenapa compromising? Karena ketua timnya tidak mau mengakui kesalahannya. Dia lebih menekankan kesalahannya itu adalah kepada anggota timnya. Sehingga kepala ruangan di sini harus melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik sehingga menghasilkan solusi atau jalan tengah yang sama-sama memuaskan, baik bagi ketua tim dan baik bagi perawat pelaksana. Untuk menghindari, salah satunya itu adalah penurunan kinerja, baik itu di ketua tim dengan perawat pelaksananya. Karena ketika nanti keduanya itu mengalami penurunan kinerja, resiko yang makin besar itu adalah akan terjadi pelayanan keperawatan yang tidak baik. Seperti itu. Dan nanti akan memunculkan berbagai komplain dari pasien dan keluarga.
Sehingga permasalahan di dalam sebuah organisasi unit rawat inap itu harus bisa diselesaikan oleh pemimpinnya karena dia sudah memiliki kompetensi, dan jangan sampai permasalahan tersebut sampai dirasakan oleh pasien dan keluarga. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah bisa dipahami ya terkait tentang bagaimana pengelolaan konflik berdasarkan dari kasus yang ada. Bisa ya teman-teman? Iya, Pak. Yang Iya, lainnya? Pak. Ya, oke. Pak. Oke, selanjutnya ini saya membuat ada soal ya. Soal tentang manajemen konflik berdasarkan dari case yang ada di ruang rawat inap. Saya mencoba membuat case-nya. Yaitu seorang perawat primer menemukan perawat asosiat ketika dinas malam melakukan pemasangan infus dan tidak pernah berhasil dalam melakukan tindakannya, yang mengakibatkan kedua tangan pasien mengalami bengkak dan kemerahan, serta pasien mengatakan rasa nyeri berat di kedua tangannya. Pertanyaannya, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan oleh perawat primer? A. Melakukan teknik manajemen nyeri. B. Melaporkan kejadian kepada kepala ruangan. C. Mencatat kejadian di rekam medis. D. Menegur perawat asosiat. E. Menelepon dokter penanggung jawabnya. Jadi aja sudah terlihat jawabannya. Saya keklik nih. Keklik saya. Terlihat. Oke, jawabannya itu adalah A. Oke. Jawabannya A. Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan kenapa jawabannya A? Silakan teman-teman. Ada yang bisa bantu? Kenapa jawabannya A? Izin menjawab, Pak. Silakan, Nurul. Karena dalam soal tersebut pasien mengatakan kedua tangannya mengalami bengkak dan kemerahan, serta pasien juga mengatakan bahwa ada rasa nyeri yang berat di kedua tangannya. Oke, itu adalah datanya, ya, data yang menjadi keywordnya. Betul, Nurul, itu adalah data yang menjadi keywordnya, yang memperkuat jawabannya itu adalah A, melakukan teknik manajemen nyeri. Oke, itu yang saya bisa tampilkan terkait pengajaran yang biasa saya lakukan kepada mahasiswa di kampus. Terima kasih dan salam sehat selalu.